Saya Najia Sahlairani selaku moderator dari kelompok Ekosia akan membawakan presentasi tentang macam-macam Google Tool dan model Skodon. Berikut adalah anggota kelompok Ekosia. 1. Kamila Azahra, 2. Lulu Febrianti, 3. Saya sendiri Najia Sahlairani, 4. Nakia Salma, 5. Raden Roro, 6. Siska Agustina. Baiklah, dipersilakan kepada penyaji 1, Kamila Azahra, untuk membacakan materi. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya sebagai penyaji 1 akan menjelaskan Google Tools yang pertama yaitu Gmail. Gmail adalah layanan surel atau email yang dimiliki oleh Google. Gmail dapat diakses dalam bentuk surat web HTTPS, protokol POP3, atau image4. Gmail pertama kali diluncurkan dalam bentuk beta pada 1 April 2004 dan tersedia untuk publik pada Februari 2007. Gmail merupakan salah satu email yang menggunakan teknologi antarmuka berbasis JavaScript. Manfaat dari Gmail yang pertama memudahkan dalam mengirim dan menerima pesan, yang kedua dapat digunakan sebagai identitas diri, yang ketiga digunakan sebagai media pemasaran, yang keempat biasa digunakan untuk mendaftar di situs sosial media, dan yang terakhir mengakses beragam produk Google. Cara penggunaan Gmail. Untuk membuat dan mengirim Gmail, yang pertama buka Gmail, yang kedua di sebelah kiri klik tulis, yang ketiga opsional untuk merubah ukuran jendela, yang keempat tambahkan penerima dan subjek, yang kelima masukkan pesan, yang keenam opsional tambahkan lampiran seperti file drive insert file using drive atau foto insert image, dan yang terakhir klik kirim. Cara guna Gmail untuk membalas Gmail, yang pertama untuk membalas Gmail dapat mengklik balas, untuk meneruskan Gmail dapat mengklik teruskan, untuk melihat Gmail sebelumnya klik perlihatkan konten terpangkas, untuk meneruskan seluruh percakapan di bagian atas klik lainnya, dan untuk menggunakan Smart Click Play di bagian bawah email klik balasan yang disarankan, kemudian Anda dapat mengedit email sebelum mengirimkannya. Yang kedua ada Google Maps. Google Maps adalah perangkat lunak dalam internet yang dikelola Google berisi peta suatu wilayah. Peta yang ditampilkan menunjukkan gambar sama seperti peta konvensional. Google Maps menyediakan layanan Maps yang lengkap, akan tetapi hanya menampilkan nama-nama jalan saja. Manfaat Google Maps yang pertama mempercepat pencarian sebuah lokasi, yang kedua membantu dalam pencarian jalan, yang ketiga mempermudah sistem penyimpanan peta, yang keempat dapat diakses di mana saja dan kapan saja, yang kelima membantu dalam menemukan tempat-tempat baru, dan yang terakhir tersedia pembaruan data yang lebih cepat daripada peta konvensional. Cara penggunaan Google Maps, yang pertama ketik alamat yang dituju, yang kedua pilih transportasi yang digunakan, yang ketiga klik tombol mulai jika ingin mulai perjalanan, dan yang terakhir aktifkan panduan suara jika dibutuhkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak pada Kamila Azahra. Dipersilakan untuk penyaji 2, Lulu Febrianti, untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam Google Tools yang ketiga, yaitu ada YouTube. YouTube merupakan situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Seperti yang kita ketahui, bahwa YouTube saat ini menjadi sumber hiburan, inspirasi, motivasi, bisnis, dan juga edukasi yang tersedia secara lengkap dan juga up-to-date. YouTube menjadi tempat atau sarana terbaik untuk berbagai video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, TV, serta beragam info menarik lainnya. Kemudian ada manfaat dari YouTube. Yang pertama itu sebagai sumber mencari penghasilan, sebagai hiburan tanpa batas, sebagai media promosi, sebagai media belajar gratis, sebagai sumber informasi, dan lain sebagainya. Untuk cara penggunaannya sendiri, yaitu jika untuk menonton video, yang pertama adalah login menggunakan akun Google Anda. Kemudian jika sudah, gunakan tombol pencarian untuk mencari video yang akan kita tonton. Lalu, jika sudah, lakukan berlangganan pada saluran video favorit Anda untuk memperingatkan setiap kali terdapat video baru yang diunggah. Untuk mengunggah video, yang pertama
dapat dilakukan dengan penyuntingan video sebelum diunggah, kemudian unggah video Anda, dan yang terakhir yaitu bagikan video ke jejaring sosial favorit Anda, lalu tambahkan judul dan deskripsi, tambahkan tag, atur pengaturan privasi video Anda agar siapapun dapat mencari video Anda. Kemudian macam dari Google Tools yang keempat itu ada Google News. Google News adalah layanan Google yang fokus pada penyediaan konten berita dari berbagai situs di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Untuk manfaatnya, yang pertama itu lebih mudah masuk ke halaman pertama mesin pencari, bertambahnya jumlah pengunjung, sebagai media branding yang efektif, memiliki peluang mendapatkan banyak backlink. Yang dimaksud dengan backlink itu merupakan tautan sebuah website yang mengarah ke website lain, dan yang terakhir yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk iklan. Untuk cara penggunaannya sendiri, yang pertama adalah masuk ke halaman Google News, yang kemudian login dengan menggunakan akun Google Anda, lalu verifikasi kepemilikan website dengan menggunakan Google Search Console, masuk ke Google News Publisher Center, kemudian kemudian menambahkan blog Anda pada pilihan Want to suggest a website for Google News, klik here, mengisikan informasi pada blog Anda. Setelah data terisi dengan benar, klik submit, dan yang terakhir itu kita menunggu review dari Google. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Lu Febrianti. Saya mempersilakan kepada Siska Agustina untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam Google Tool, yaitu ada Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Layanan ini menyinkronkan berupa dokumen, foto, dan lainnya yang tersimpan di semua perangkat pengguna, termasuk perangkat seluler, tablet, dan komputer. Jika Anda memiliki akun email dari Google, otomatis Anda sudah memiliki Google Drive. Google Drive menyediakan kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB, dapat diperbesar, dan jika ingin lebih dari 15 GB, bisa membeli dengan nominal tertentu. Selanjutnya, manfaat dari Google Drive itu digunakan untuk berbagai file berukuran besar sebagai hosting website, digunakan untuk backup file, menerjemahkan file, dan yang terakhir melakukan konversi file PDF menjadi teks. Berikutnya ada cara penggunaan. Yang pertama itu membuat drive bersama baru, klik tanda icon plus, kemudian menambahkan anggota ke drive bersama. Selanjutnya, menambahkan file baru atau folder ke drive bersama. Yang keempat, mengubah tingkat akses untuk anggota. Selanjutnya, yang kelima, menyembunyikan atau menampilkan drive bersama. Dan selanjutnya ada macam-macam Google Tool, yaitu kalender. Kalender adalah tool manajemen waktu dan penjadwalan yang dikeluarkan oleh Google sebagai bagian dari Google Sheet. Kalender merupakan salah satu layanan dari Google yang berbasis web dipergunakan untuk memanajemen waktu ataupun menyusun jadwal sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Manfaatnya yaitu yang pertama membuat diary sederhana, kedua mengatur jadwal makan, ketiga memperbarui jaringan media sosial, yang keempat yaitu untuk melacak acara TV. Cara penggunaannya yang pertama itu membuat jadwal meeting. Step pertama yaitu klik tombol create di pojok kiri atas, kemudian buat judul meeting dan tentukan waktunya, serta pilih siapa saja yang akan diundang. Yang ketiga yaitu klik add Google Meet video conferencing agar linknya bisa langsung muncul. Dan cara penggunaan yang kedua yaitu membuat pengingat jadwal. Step pertama klik menu setting, step keduanya pilih setting for my calendar, yang ketiganya klik event notification, yang keempat, tentukan kapan waktu pengingat yang diinginkan. Yang kelima, pilih mode pengiriman pengingat, yaitu dari notifikasi atau dari email. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu klik add notification. Cara penggunaan yang ketiga, yaitu untuk membuat to-do list, yaitu klik teks di sebelah kanan. Yang kedua, klik tombol get start. Yang ketiga, pilih add a task. Yang keempat, ketik tugas atau hal yang harus kamu lakukan di kotak yang tersedia.
Yang kelima, tambahkan deadline dan detail pekerjaan yang harus diselesaikan. Baik, itu saja. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siska Agustina. Saya persilakan kepada Nakia Salmayani untuk melanjutkan presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Google+. Google Plus adalah sebuah platform jejaring sosial yang dikembangkan oleh Google. Jejaring ini diluncurkan pada tanggal 28 Juni 2011 dalam upaya untuk menantang jaringan sosial lainnya, menghubungkan produk Google lainnya seperti Google Drive dan Blogger dan YouTube. Manfaatnya, Google Plus adalah website jejaring sosial yang pertumbuhannya sangat pesat. Kedua, informasi yang Anda publikasikan di Google Plus, Anda berpotensi tampil di Google Search. Ketiga, Google Plus punya fasilitas yang melebihi jejaringan sosial yang ada. Keempat, Google Plus dapat meningkatkan keberadaan website di Google Search. Kelima, Google Plus mampu tampilkan lokasi usaha dalam Google Search. Keenam, Google Plus Communities sebagai tempat berinteraksi sesama pengguna. Selanjutnya, cara penggunaannya. Untuk menambahkan foto atau video melalui tautan link, pertama, pastikan kita harus punya akun Gmail dan login terlebih dahulu. Untuk membagikan foto atau video di status sangat mudah. Anda cukup mengklik icon kamera, maka akan muncul 3 pilihan, yakni 1. Tambahkan foto, di mana Anda langsung mengupload foto dari komputer. Kedua, buat album, jika Anda ingin membuat album untuk dibagikan sekaligus. Ketiga, dari ponsel Anda, maksudnya upload foto-foto Anda yang ada di perangkat seluler Anda. Selanjutnya, Translate. Translate adalah layanan penerjemahan statistik dan neural machine gratis multibahasa yang dikembangkan oleh Google untuk menerjemahkan teks dan situs web dari suatu bahasa ke bahasa lain. Google Translate adalah layanan terjemahan komplementer yang dikembangkan oleh Google pada bulan April 2020. Google Translate ini menerjemahkan berbagai bentuk teks dan media seperti kata, frasa, dan halaman web. Manfaatnya, terjemahan kata-kata tertulis. Kedua, penerjemahan situs web. Ketiga, penerjemahan dokumen. Keempat, terjemahan bicara. Kelima, terjemahan aplikasi seluler. Keenam, penerjemahan gambar. Ketujuh, terjemahan tulis tangan. Selanjutnya, cara penggunaan. Contoh untuk menerjemahkan teks. Pertama, buka situs Google Translate. Anda bisa mengaksesnya di translate.google.com. Dua, salin teks yang ingin Anda terjemahkan. Anda bisa menyalinnya dari berbagai sumber, termasuk dokumen dan situs web lainnya. Anda juga bisa mengetik teks Anda sendiri. Ketiga, rekat atau ketik teks yang ingin diterjemahkan ke kolom sebelah kiri pada laman Google Translate. Jika Anda ingin mengetik bahasa asing, carilah panduan untuk mengetik karakter asing. Keempat, pilih bahasa yang ingin diterjemahkan jika Google Translate tidak otomatis mendeteksi bahasa yang tepat. Anda bisa mengklik tombol segitiga ke bawah untuk melihat bahasa-bahasa yang tersedia. Kelima, klik tombol A untuk menampilkan teks dalam karakter Latin. Ini penting terutama untuk bahasa non-Latin seperti Jepang atau Arab. Ketujuh, klik tombol listen untuk mendengarkan bagaimana teks diucapkan. Ini bisa berguna juga untuk belajar pronunciation yang tepat dan yang benar. Ke-8, lihat teks yang sudah diterjemahkan di kolom yang kanan. Secara otomatis, Google akan menerjemahkan ke dalam apapun bahasa pribadi Anda. Anda bisa memilih bahasa yang berbeda dengan menggunakan tombol di bagian atas kolom. Selanjutnya, baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Nakia Salmayani. Saya persilakan kepada Raden Nurul Sekarasti untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya ada Google Foto.
Google Image adalah layanan pencarian dan penyimpanan foto yang diperkenalkan pada bulan Juli 2001 dan dibuat oleh Google. Manfaat foto adalah menghemat ruang penyimpanan, mengatur kategori, dan bila mencari foto dengan lebih mudah. Cara menggunakan Google Foto. Buka browsermu dan ketik di kolom pencarian, ketikkan Google Image dan cari. Setelah itu, klik link yang terdapat tulisan ini. Setelah itu, akan muncul pencarian Google Image. Selanjutnya yaitu ada beberapa cara penelusuran pakai gambar. Seret dan lepas gambar dari web atau folder komputer Anda ke dalam kotak telusuri. Klik icon kamera, lalu pilih unggah gambar. Pilih gambar yang ingin digunakan untuk memulai penelusuran. Salin dan tempel URL untuk gambar menemukan gambar di web yang membuat Anda penasaran. Klik kanan gambar untuk menyalin URL, klik icon kamera, dan tempel URL gambar. Klik kanan gambar di web agar penelusuran pakai gambar lebih cepat kerjanya. Unduh ekstensi Chrome atau ekstensi Firefox. Setelah ekstensi terpasang, cukup klik kanan gambar mana saja di web untuk menelusuri Google dengan gambar tersebut. Selanjutnya ada Google Classroom. Google Classroom adalah media pembelajaran online yang dibuat agar guru dan murid bisa saling terhubung secara online dimanapun dan kapanpun. Manfaat dari Google Classroom adalah menghemat dan efisien, berbagi data lebih efisien dan praktis, membuat kelas lebih cepat dan instan, lalu diskusi dan komunitas secara online berjalan lebih baik. Cara menggunakan Google Classroom. Pertama, untuk membuat Google Classroom, yaitu membuat kelas, Anda bisa akses Google Classroom melalui browser dari komputer atau laptop yang Anda miliki. Login menggunakan akun Gmail yang sebelumnya telah Anda buat. Klik icon plus yang ada di bagian kanan atas, pilih buat kelas. Lakukan persetujuan apabila muncul syarat dan ketentuan menggunakan Google Classroom. Tentang bagian saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, dan saya tidak menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Kemudian klik lanjutkan. Langkah selanjutnya, Anda diminta mengisi form pembuatan kelas. Isi bagian form nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang jika sudah, klik buat. Selesai membuat kelas, Anda bisa mulai melihat menu-menu yang ada di kelas. Membuat tugas kuis melalui fitur tugas kelas, melihat daftar anggota melalui fitur anggota, dan masih banyak lagi. Next. 2. Join dalam sebuah kelas. Untuk bergabung dalam sebuah kelas, Anda bisa masuk melalui fitur gabung ke kelas. Klik icon plus yang ada di bagian atas, klik gabung ke kelas. Kemudian masukkan kode kelas yang didapatkan dari guru atau pengajar. Kode kelas biasanya terdiri dari huruf atau angka, tanpa spasi atau simbol. Klik gabung untuk bergabung dalam sebuah kelas. Selamat, Anda telah bergabung dalam sebuah kelas di Google Classroom. Setelah bergabung, Anda bisa mulai mengikuti kelas. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raden Nurus Narasti. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada penyaji 1, Kamila Zahra, untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam Google Tools. Yang terakhir yaitu ada Google Hangout. Google Hangout adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan instan hingga video call yang sudah dikembangkan oleh Google sejak tahun 2013. Untuk menggunakan aplikasi ini, hanya cukup mempunyai akun Gmail saja. Nah, manfaatnya itu yang pertama untuk memungkinkan mengobrol satu sama lain dengan gratis,
Yang kedua, membantu melakukan obrolan video maksimal 9 orang. Yang ketiga, membantu melakukan panggilan telepon secara gratis, yaitu untuk Amerika Serikat dan Kanada. Yang terakhir yaitu untuk membantu berbagi foto, emoji, video, lokasi di percakapan secara gratis. Selanjutnya yaitu cara penggunaannya. Yang pertama itu harus mempunyai akun Gmail agar bisa login terlebih dahulu. Yang kedua yaitu buka halaman website Hangout, yaitu https://hangout.google.com. Kemudian login menggunakan akun Gmail kalian masing-masing. Jika sudah login menggunakan akun Gmail, maka akan muncul tampilan seperti di samping, yaitu untuk memulai percakapan, kalian bisa mengklik icon tanda plus untuk memulai percakapan baru. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siska Agustina. Saya persilakan kepada Kamila Zahra untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model Skonul. Pencetus model Skonul diterbitkan pertama kali pada tahun 1999 oleh kelompok kerja Skonul mengenai literasi informasi untuk memahami keterampilan informasi dalam perguruan tinggi. Skonul memperkenalkan model 7 pilar keterampilan informasi atau 7 Pillars of Information Literacy. Penggunaan model Skonul yang pertama mengidentifikasi, memahami yang pertama informasi dan data baru itu terus diproduksi dan selalu ada lebih banyak hal yang harus dipelajari. Yang kedua yang melek informasi melibatkan pengembangan kebiasaan belajar sehingga informasi baru sedang aktif dicari sepanjang waktu. Yang ketiga bahwa ide dan peluang diciptakan dengan menyelidiki atau mencari informasi. Dan yang terakhir skala dunia informasi dan data yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Selanjutnya, mampu yang pertama mengidentifikasi kurangnya pengetahuan di bidang subjek, yang kedua mengidentifikasi topik pencarian atau pertanyaan dan definisikan menggunakan terminologi sederhana, yang ketiga mengartikulasikan pengetahuan saat ini tentang suatu topik, yang keempat mengenali kebutuhan akan informasi dan data untuk mencapai tujuan tertentu dan menentukan batasan kebutuhan informasi, yang kelima menggunakan informasi latar belakang untuk mendukung pencarian, yang keenam bertanggung jawab pribadi untuk pencarian informasi, dan yang terakhir mengelola waktu secara efektif untuk menyelesaikan pencarian. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kamila Zahra. Untuk presentasi, dilanjutkan kepada Lulu Febrianti. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan model Skonul yang kedua, yaitu ada ruang lingkup. Di ruang lingkup ini dapat memahami jenis informasi apa yang tersedia, memahami karakteristik dari berbagai jenis sumber informasi yang tersedia, memahami proses publikasi dalam hal mengapa individu mempublikasikan dan mata uang informasi, kemudian dapat memahami masalah aksesibilitas, memahami layanan apa yang tersedia untuk membantu dan cara mengaksesnya. Selain dapat memahami, di ruang lingkup juga dapat mampu mengidentifikasi jenis informasi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan, mampu mengidentifikasi alat pencarian yang tersedia, seperti sumber daya spesifik umum dan subjek pada tingkat yang berbeda, mampu mengidentifikasi berbagai format di mana informasi dapat diberikan, dan yang terakhir yaitu dapat menunjukkan kemampuan untuk menggunakan alat baru saat tersedia. Next. Kemudian untuk penggunaan model Skonul yang ketiga itu ada rencana. Di rencana ini dapat memahami berbagai teknik pencarian tersedia untuk menemukan informasi, memahami perbedaan antara alat pencarian, mengenali kelebihan dan keterbatasan, memahami mengapa strategi pencarian yang kompleks dapat membuat perbedaan pada luas dan kedalaman informasi yang ditemukan, dapat memahami kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan untuk mencari sedemikian rupa sehingga alat baru dicari untuk setiap pertanyaan baru yang tidak selalu mengandalkan sumber daya yang paling dikenal, kemudian dapat memahami kebutuhan untuk merevisi kata kunci dan menyesuaikan strategi pencarian yang sesuai dengan sumber daya
yang tersedia dan atau hasil yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu dapat memahami nilai kosakata yang terkontrol dan taksonomi dalam pencarian. Selain dapat memahami, di rencana juga harus mampu yang pertama itu lingkup pertanyaan pencarian mereka dengan jelas dan dalam bahasa yang sesuai, lalu mampu menentukan strategi pencarian dengan menggunakan kata kunci dan konsep yang sesuai, lalu mampu memilih alat pencarian yang paling tepat, mampu mengidentifikasi kosakata dan taksonomi yang terkontrol untuk membantu dalam mencari jika sesuai, mampu mengidentifikasi teknik pencarian yang tepat untuk digunakan seperlunya, dan yang terakhir yaitu mampu mengidentifikasi alat pencarian spesialis yang sesuai dengan setiap kebutuhan informasi individu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lucia Brianti. Selanjutnya saya persilakan kepada Nakia Salmayana. Baik, yang keempat, mengumpulkan. Harus memahami bagaimana informasi dan data diatur secara digital dan dalam sumber cetak. Kedua, memahami bagaimana perpustakaan menyediakan akses ke sumber daya. Ketiga, memahami bagaimana teknologi digital menyediakan alat kolaboratif untuk membuat dan berbagi informasi. Keempat, memahami masalah yang terlibat dalam pengumpulan data baru. Kelima, memahami berbagai elemen kutipan dan bagaimana ini menggambarkan sumber daya information. Keenam, memahami penggunaan abstrak. Ketujuh, memahami kebutuhan untuk tetap up-to-date dengan informasi baru. Kedelapan, memahami perbedaan antara gratis dan berbayar untuk sumber daya. Kesembilan, memahami risiko yang terlibat dalam beroperasi di dunia maya. Pentingnya menilai dan mengevaluasi hasil pencarian. Selanjutnya, harus mampu gunakan berbagai alat pengambilan dan sumber daya secara efektif. Kedua, mampu membangun pencarian kompleks yang sesuai dengan sumber daya digital dan cetak yang berbeda. Ketiga, mampu akses informasi teks lengkap, baik cetak maupun digital, baca dan unduh materi dan data online. Keempat, mampu gunakan teknik yang tepat untuk pengumpulan data baru. Kelima, mampu tetap up-to-date dengan informasi baru. Keenam, mampu terlibat dengan komunitas mereka untuk berbagi informasi. Ketujuh, mampu identifikasi kapan kebutuhan informasi belum terpenuhi. Kedelapan, mampu gunakan bantuan online dan cetak dan dapat menemukan bantuan pribadi dan ahli. Selanjutnya, lima, mengevaluasi. Pertama, memahami landscape informasi dan data dari konteks pembelajaran atau penelitian mereka. Kedua, memahami masalah, kualitas, akurasi, relevansi, bias, reputasi, dan kredibilitas yang berkaitan dengan informasi dan sumber data. Ketiga, memahami bagaimana informasi dievaluasi dan dipublikasikan untuk membantu menginformasikan proses evaluasi pribadi. Keempat, memahami pentingnya konsistensi dalam pengumpulan data. Kelima, memahami pentingnya kutipan dalam konteks pembelajaran penelitian mereka. Selanjutnya, mampu membedakan antara sumber informasi yang berbeda dan informasi yang mereka berikan. Kedua, mampu pilih materi yang sesuai pada topik pencarian mereka menggunakan kriteria yang sesuai. Ketiga, mampu menilai kualitas, akurasi, relevansi, bias, reputasi, dan kredibilitas sumber daya informasi yang ditemukan. Keempat, mampu menilai kredibilitas data yang dikumpulkan. Kelima, mampu baca secara kritis, identifikasi poin dan argumen utama. Keenam, hubungkan informasi yang ditemukan dengan strategi pencarian original. Ketujuh, mampu menilai secara kritis dan mengevaluasi temuan mereka sendiri dan orang lain tahu kapan harus berhenti. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nakia Salmayani. Saya lanjutkan presentasi ini kepada Raden Roros Karasti. Baik, terima kasih moderator. 6. Mengurus.
memahami tanggung jawab mereka untuk jujur dalam semua aspek penanganan informasi dan penyebaran, misalnya hak cipta, plagiarisme, dan masalah kekayaan intelektual. Kebutuhan untuk mengadopsi metode penanganan data alokasi. Peran yang mereka mainkan dalam membantu orang lain dalam mencari informasi dan manajemen. Kebutuhan untuk menyimpan catatan sistematis, pentingnya menyimpan dan berbagi informasi dan data yang secara etis, peran profesional seperti manajer data dan pustakawan yang dapat memberi saran, membantu, dan mendukung semua aspek manajemen informasi. Mampu menggunakan peralatan dasar bibliografi jika sesuai untuk mengelola informasi. Mengutip sumber cetak dan elektronik menggunakan gaya referensi yang sesuai. Membuat bibliografi yang diformat dengan tepat, menunjukkan kesadaran akan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak orang lain termasuk etika, perlindungan data, hak cipta, plagiarisme, dan masalah kekayaan intelektual lainnya. Memenuhi standar perilaku untuk integritas akademik. Gunakan software manajemen data yang tepat dan teknik untuk mengelola data. Next. 7. Hadiah. Memahami perbedaan antara summarizing dan synthesizing, bahwa berbagai bentuk gaya penulisan atau presentasi dapat digunakan untuk menyajikan informasi kepada komunitas yang berbeda. Data tersebut dapat disajikan dengan berbagai cara. Tanggung jawab pribadi mereka untuk menyimpan dan berbagi informasi dan data. Responsibility pribadi mereka untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan. Bagaimana pekerjaan mereka akan dievaluasi, proses publikasi, mampu menggunakan informasi dan data yang ditemukan untuk menjawab pertanyaan asli, meringkas dokumen dan laporan secara lisan dan tertulis, menganalisis dan menyajikan data dengan tepat, mengsintesis dan menilai informasi baru dan kompleks dari sumber yang berbeda, berkomunikasi secara efektif, menggunakan gaya penulisan yang sesuai dalam berbagai format, mengembangkan profil pribadi di masyarakat menggunakan jaringan pribadi yang sesuai dan teknologi digital, misalnya daftar, diskusi, situs jejaring, sosial, dan blog, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raden Nuruska Rasti. Untuk Siska Agustina, silakan lanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai target dan indikator penilaian dari model Skonul. Yang pertama, model Skonul ini ditujukan untuk perguruan tinggi atau universitas yang bertujuan untuk membangun strategi dan menentukan lokasi informasi serta akan akses informasi. Indikator penilaian dari model Skonul itu yang pertama, mampu mengidentifikasi kebutuhan pribadi akan informasi. Kedua, dapat menilai pengetahuan saat ini dan mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, dapat membangun strategi untuk menemukan informasi dan data. Yang keempat, dapat menemukan dan mengakses informasi dan data yang mereka butuhkan. Yang kelima, dapat meninjau proses penelitian dan membandingkan serta mengevaluasi informasi dan data. Yang selanjutnya, dapat mengatur informasi secara profesional dan etis. Yang terakhir, yaitu dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh, misalnya menyajikan hasil penelitian mereka, mensintesis informasi dan data baru, dan lama untuk menciptakan pengetahuan baru dan menyebarkannya dalam berbagai cara. Selanjutnya, ada penelitian yang berkaitan mengenai model Skonul, yaitu dengan judul Literasi Informasi mahasiswa UIN Raniri dengan menggunakan metode The Seven Pillars. Kesamaannya yaitu sama-sama penggunaan model The Skonul, Seven Pillars of Information Literacy, sama dengan metode pendekatan deskriptif dan pendekatan kuantitatif yang terus diproduksi untuk kebutuhan skripsi. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa klik link, bisa dilihat link di layar ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para penyaji. Saya selaku moderator dari kelompok Ekosia akan menutup presentasi kali ini. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.